Melanjutkan episode sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan melalui layanan Pusat Praga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kembali menghadirkan koleksi buku bertema perjuangan kemerdekaan, tokoh pahlawan, dan sejarah bangsa. Koleksi ini menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan, serta sumber inspirasi untuk mengisi kemerdekaan. Inilah 24 buku pilihan bertema kemerdekaan. Seputar proklamasi kemerdekaan, kesaksian, penyiaran, dan keterlibatan Jepang. Buku ini menghadirkan kesaksian langsung dari para penyiar radio dan saksi sejarah yang berada di garis depan informasi saat proklamasi kemerdekaan dibacakan. Tidak hanya itu, buku ini juga mengungkap peran petinggi Jepang dalam proses penyusunan naskah proklamasi, sebuah sisi sejarah yang jarang dibicarakan. Melalui catatan-catatan ini, pembaca diajak merasakan ketegangan, semangat, dan diplomasi yang mewarnai detik-detik bersejarah 17 Agustus 1945. Seri pengayaan pembelajaran sejarah Indonesia, Masa Kemerdekaan Reformasi. Buku ini memaparkan perjalanan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era reformasi, meliputi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial yang membentuk wajah bangsa saat ini. Dengan penyajian yang sistematis, lengkap, dan mudah dipahami, buku ini menjadi sumber belajar yang tak hanya bermanfaat bagi siswa dan guru, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika Indonesia dari masa ke masa. Tokoh yang menyiapkan peralatan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Buku ini mengangkat kisah tim yang berada di balik layar pada pagi bersejarah 17 Agustus 1945. Mereka adalah sosok-sosok yang menyiapkan mikrofon, pengeras suara, dan segala perlengkapan teknis yang memastikan suara Bung Karno terdengar jelas oleh seluruh rakyat. Peran mereka mungkin luput dari sorotan sejarah populer, namun tanpa kontribusi tersebut, momen sakral pembacaan proklamasi tidak akan terekam begitu menggetarkan. Kesabaran Revolusioner Johan Syahroezah, pejuang kemerdekaan bawah tanah. Buku ini mengangkat kisah Johan Syahroezah, pejuang yang beroperasi di jalur bawah tanah bersama tokoh-tokoh besar seperti Sultan Syahrir dan Tan Malaka. Dengan kesabaran yang luar biasa, ia membangun jaringan gerakan rahasia yang siap bergerak di saat krusial. Cerita ini menjadi pengingat bahwa revolusi tidak hanya dilakukan di medan pertempuran terbuka, tetapi juga oleh para pengatur strategi di balik layar yang mempertaruhkan segalanya demi kemerdekaan. Pahlawan, kumpulan opini Tempo tentang kepahlawanan dan kemerdekaan. Buku ini berisi kompilasi opini dan editorial dari majalah Tempo yang membahas berbagai sisi kepahlawanan dan makna kemerdekaan di Indonesia. Dari tokoh-tokoh penting seperti Syafruddin Prawiranegara dan Tan Malaka, hingga isu kebebasan pers, hak berpendapat, dan kebebasan berekspresi di era modern, buku ini mengajak pembaca merenungkan nilai-nilai yang diperjuangkan para pahlawan dan relevansinya di masa kini. Sejarah Nasional Indonesia, masa prasejarah sampai masa proklamasi kemerdekaan. Buku ini merangkum perjalanan panjang sejarah Indonesia, dari masa prasejarah, berdirinya kerajaan-kerajaan besar, masa kolonial yang penuh tekanan, hingga puncaknya pada proklamasi 17 Agustus 1945. Disajikan dengan ringkas namun padat, buku ini juga menyentuh peran awal Indonesia di panggung internasional, menjadikannya bacaan penting bagi siapa saja yang ingin memahami akar sejarah bangsa. Kumpulan gagasan menarik para Indonesianis era kemerdekaan hingga modern. Buku ini memuat kumpulan gagasan dan karya para Indonesianis, peneliti asing yang mendalami sejarah, budaya, dan politik Indonesia. Isinya membahas isu-isu penting mulai dari nasionalisme, dinamika revolusi, hingga perkembangan sosial politik bangsa dari awal kemerdekaan hingga masa modern. Setiap gagasan memberi perspektif baru yang memperkaya pemahaman kita tentang perjalanan bangsa. Tokoh Islam pejuang kemerdekaan RI di 3 Pulau Nusantara. Buku ini mengisahkan peran tokoh-tokoh Islam dari 3 pulau besar Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kisah mereka menegaskan bahwa perjuangan melawan penjajahan bersifat inklusif, lintas golongan, dan melibatkan semangat persatuan yang mengatasi perbedaan latar belakang demi tujuan bersama, Indonesia Merdeka. Aktualisasi otonomi dan hukum pemerintahan daerah, masa kemerdekaan reformasi. Buku ini memaparkan perkembangan otonomi daerah dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Disusun sebagai panduan bagi akademisi, birokrat, dan praktisi hukum, isinya juga menjadi refleksi kritis atas pencapaian dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Seri biografi Sang Proklamator, Bung Hatta masa kemerdekaan 1945-1946. Buku ini menyoroti perjalanan hidup Bung Hatta pada masa awal kemerdekaan, ketika ia menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Kisahnya memaparkan dedikasi Bung Hatta di jalur diplomasi, perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa di tengah tekanan internasional, serta keteladanan sikap hidupnya yang sederhana dan rendah hati.
Reka ulang penculikan Bung Karno oleh pemuda sebelum kemerdekaan Indonesia. Buku ini merekonstruksi peristiwa bersejarah penculikan Soekarno dan Hatta oleh kelompok pemuda Kerengas Dengklok. Langkah berani ini bertujuan memastikan proklamasi kemerdekaan dilakukan secepat mungkin, terlepas dari campur tangan dan pengaruh Jepang. Melalui narasi yang detail, pembaca diajak memahami urgensi dan keberanian generasi muda pada saat itu. Mengenang Syahrir, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang tersisihkan dan terlupakan. Buku ini merupakan biografi Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia yang memberi arah revolusi dengan idealisme dan kecerdasannya. Disertai analisis mendalam, kisah ini mengungkap strategi politiknya yang brilian, sekaligus tantangan yang membuatnya kerap berada di pinggiran sorotan sejarah resmi. Seri biografi Bung Karno, Masa Kemerdekaan Putra Sang Fajar 1945-1949. Buku ini mengajak pembaca, khususnya anak dan remaja, untuk mengenal Bung Karno pada masa awal kemerdekaan. Disajikan dengan bahasa yang ringan, inspiratif, dan mudah dicerna, kisah ini memadukan cerita perjuangan, kehidupan pribadi, serta semangat juang sang proklamator yang dapat menjadi teladan bagi generasi muda. Perlawanan akar rumput, partisipasi masyarakat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945-1949. Buku ini mengajak pembaca melihat sejarah kemerdekaan dari sudut pandang rakyat kebanyakan, bukan hanya tokoh-tokoh besar. Berisi 8 artikel yang disarikan dari karya tugas akhir mahasiswa Departemen Sejarah FIB UGM, buku ini menyoroti peran badan-badan kelaskaran dengan ideologi, afiliasi politik, dan komposisi demografis yang beragam, mulai dari heiho bentukan tentara Jepang hingga pasukan hantu maut hasil kerja sama Keraton Yogyakarta dan rakyat Yogyakarta. Kisah-kisah yang diangkat mencakup perlawanan di pusat-pusat nasional seperti Yogyakarta dan Surabaya, hingga kantong-kantong perlawanan lokal di daerah strategis seperti Klaten dan Lombang. Dengan rentang tulisan dari 3 dekade berbeda, karya ini memperkaya historiografi revolusi kemerdekaan Indonesia dengan perspektif akar rumput yang penuh warna dan keberanian. Ari Frederick Lasut, 1918-1949, hingga tentang peristiwa heroik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buku digital ini mengisahkan perjalanan hidup Ari Frederick Lasut, pahlawan yang gigih membela kemerdekaan Indonesia. Dilengkapi dengan rangkaian peristiwa heroik mempertahankan kedaulatan, buku ini ditulis dengan semangat literasi sejarah untuk menginspirasi pembaca meneladani dedikasi dan keberanian tokoh bangsa. Edisi khusus Hari Kemerdekaan, Pergulatan Demokrasi Liberal, 1950-1959, Zaman Emas atau Hitam. Buku ini mengulas periode demokrasi liberal di Indonesia, masa penuh dinamika politik yang membentuk arah perjalanan bangsa setelah kemerdekaan. Melalui analisis kritis, pembaca diajak menilai apakah era ini layak disebut puncak kejayaan demokrasi atau justru masa penuh tantangan yang menguji stabilitas negara Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX melihat hubungan khusus dengan Belanda di era Perang Kemerdekaan. Buku ini mengungkap sisi diplomasi dan strategi politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang jarang dibahas, khususnya hubungannya dengan Belanda di masa Perang Kemerdekaan. Kisah ini memperlihatkan kebijaksanaan dan kelihayan seorang bangsawan pejuang dalam menjaga keseimbangan antara perlawanan dan negosiasi demi kepentingan bangsa. Laskar Rakyat Tamiang, dalam membela proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Tamiang tahun 1945-1950. Buku ini mendokumentasikan peran penting rakyat Aceh Tamiang dalam mempertahankan kemerdekaan di wilayah mereka. Dari strategi lokal hingga aksi heroik di lapangan, kisah ini membuktikan bahwa perjuangan mempertahankan proklamasi tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah-daerah yang menjadi benteng pertahanan kedaulatan. Kisah-kisah kepahlawanan Perang Kemerdekaan 1945-1949 dan Perang Merebut Kembali Irian Barat 1 dan 2. Buku ini merupakan kompilasi 24 kisah kepahlawanan yang dikirim dari berbagai penjuru tanah air, menampilkan keberanian para pejuang di 2 periode Perang Besar Indonesia, mempertahankan kemerdekaan 1945-1949 dan merebut kembali Irian Barat. Setiap cerita membangkitkan semangat nasionalisme, mengabadikan pengorbanan, strategi, dan tekad tak tergoyahkan para pahlawan yang berjuang demi keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa. Urgensi dan relevansi agama Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan pengelolaan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Buku ini membahas peran dan kontribusi umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta keterlibatannya dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Disertai analisis mendalam, buku ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila selaras dengan ajaran Islam, sekaligus menyoroti relevansinya dalam pengelolaan negara modern. Bobby R. Freiberg dan RI-002, mantan pilot Angkatan Laut Amerika Serikat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
Buku ini mengisahkan kisah nyata Bobby Earl Freyberg, mantan pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang ikut membantu perjuangan Indonesia. Dengan keberanian luar biasa, ia menjalankan berbagai misi sipil dan militer, mulai dari mengangkut pasukan hingga menyelundupkan logistik, yang membuatnya dijuluki Fearless Freyberg oleh rekan-rekan seperjuangan. Refleksi kemerdekaan. Buku ini mengajak pembaca merenungkan kembali arti kemerdekaan dalam konteks masa kini. Tidak hanya bebas dari penjajahan fisik, kemerdekaan juga berarti terbebas dari belenggu mental, sosial, dan ekonomi yang menghambat kemajuan bangsa. Melalui refleksi ini, pembaca diajak memahami bahwa kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama untuk terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Mari jadikan HUT RI ke-80 sebagai momentum memperkuat cinta tanah air, menghargai pengorbanan para pahlawan, dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Merdeka! Kalau kamu suka video ini, klik tombol like-nya sekarang, share ke media sosial kamu, dan tulis di komentar, buku kemerdekaan favoritmu. Yuk, kita bangun semangat membaca untuk Indonesia yang lebih maju.